Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan serta rizki yang berkah. Amin. Amin Rais menuduh Bapak Jokowi berusaha membunuh keluarganya. Hanafi Rais, anak sulung Bapak Amin Rais, yang pada waktu itu mengalami kecelakaan di tol Cipali kilometer 112 5 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2020, menuduh akibat dari ulah Bapak Jokowi. Supir Hanafi telah menjelaskan kronologi kecelakaan pada awak media 5 tahun yang lalu. Kita simak teman-teman videonya. Kronologi kecelakaan putra sulung Amin Rais, Hanafi Rais, diungkap sopir Hanafi bernama Ferdian Yuda Pratama. Ferdian yang dirawat di Rumah Sakit MH Tamrin Purwakarta mengungkapkan detik-detik kecelakaan terjadi. Saat kejadian, mobil dari Yogyakarta mengarah ke Jakarta, lalu sempat berhenti di sebuah rest area di kawasan Cirebon. Usai beristirahat, mobil melanjutkan perjalanan. Saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi di jalur paling kanan, tiba-tiba ada kendaraan lain yang berpindah jalur dan dirinya tak mampu menghindar. Kita dengan kecepatan tinggi, jadi ada kendaraan yang mengambil lajur kanan untuk menyalip depannya, kita nggak sempat menghindar. Jadi kita nabrak, terus juga ditabrak juga dari belakang. Pak, posisi waktu itu anaknya Pak Amin Rais lagi tidur apa seperti apa, Pak? Sedang istirahat ya. Sedang tidur, Pak ya? Duduknya di bangku mana? Di bangku tengah. Pak, perjalanan dari sana ke sini itu jam berapa tuh, Pak? Berangkat dari sana jam 8, terus kejadian itu jam 2.20 ya. Ya, kalau boleh tahu ini perjalanan dari mana ke mana dan merangka apa? Jogja ke Jakarta, cara keluarga aja sih. Pak, waktu kejadian Bapak tahu apa nggak merasakan ngantuk atau seperti apa, Pak, sebelumnya, Pak? Kalau ngantuk enggak, karena kita sempat baru saja keluar dari rest area di daerah Cirebon. Terus karena memang ada kendaraan yang ambil kanan dan kita tidak sempat menghindar gitu aja. Ya, Pak, yang Bapak tahu yang kendaraan yang menabrak itu kenapa ya? Oleng atau gimana ya? Kalau yang nabrak mungkin karena kita nggak sempat menghindari kita juga gitu. Sementara itu, kondisi Ahmad Hanafi Rais sudah mulai membaik. Hanafi yang sempat mengalami penurunan hemoglobin karena luka robek di bagian kepala dan perut pada Minggu sore akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Kondisinya baik, kalau dia kondisinya buruk dia nggak boleh pulang. Tidak ada pasien dalam kondisi buruk diizinkan pulang dari rumah. Berarti rencananya ini akan dibawa langsung ke rumah sakit atau ke rumah dulu atau seperti apa? Harusnya ke rumah sakit rujukan dulu yang dekat rumah. Itu nanti rumah sakit yang dekat rumah itu membolehkan pulang atau tidak. Nggak ada luka terbuka, nggak ada luka dalam, nggak ada. Dari keterangan Panit PJR Tol Cipali, Ibtu Karyana, kecelakaan terjadi pada Minggu dini hari. Mobil yang ditumpangi Hanafi Rais bernomor polisi B1612 WMV terlibat kecelakaan beruntun dengan dua kendaraan lain di kilometer 112.900 Tol Cipali Subang arah Jakarta. Akibat kecelakaan dengan kecepatan tinggi, mobil Hanafi sempat terdorong dan menabrak truk di depannya hingga rusak parah. Ironisnya, usai kecelakaan, truk dan mobil yang terlibat kecelakaan kabur meninggalkan lokasi. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat. Nah, itu penjelasan dari supir Hanafi pada saat kecelakaan. Dan sekarang kita simak video dari Amin Rais yang diupload 5 hari yang lalu. Anak saya di Jakarta. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi, pernah mau dibunuh
dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi, ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Saya yakin siapapun yang berbuat zalim, cepat atau lambat akan memperoleh balasan dari Allah yang maha adil sepadan besar atau kecilnya kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Nah, kalau sekarang Jokowi yang bakat kezalimannya memang top markotop, minjam istilah anak muda zaman sekarang, Jokowi sedang dihukum Tuhan. Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi saya yakin sekali tidak ada kejadian di muka bumi ini, di alam terang siang hari atau alam gelap malam hari, ya, selembar daun kecil, ya, yang rontok dari pohonnya itu tidak dipantau oleh Allah. Tanpa izin Allah, daun itu tidak akan rontok juga, ya. Semua terpantau, semua itu karena izin Allah. Jadi Allah itu maha pengampun, Al-Ghafur, Al-Ghafar. Kalau misalnya ini Jokowi berdoa pada Allah sampai mentok, bisa saja penyakit ajaib yang dideritanya pelan-pelan bisa menghilang. Korengnya pada tetel, matanya yang sekarang sipit, hampir tertutup, bisa terbuka kembali, ya. Rambutnya tidak rontok lagi, kudis, kurap, gadas, koreng, bercak-bercak, belang, bisul bernanah, borok berbau busuk juga ikut lenyap. Itu kalau Jokowi mau tobat. Tapi mungkin juga sudah terlambat, ya. Jadi terserah kepada saudara Jokowi.
Yang jelas bangsa kita ini harus terus berjalan ke depan dengan yakin diri bahwa bangsa besar, bangsa Indonesia itu makin ke depan, makin baik, ya. Belajar dari pengalaman yang lalu, terutama 10 tahun zaman Jokowi, yang bangsa kita mengalami kerusakan parah. Sekian dulu barangkali kali ini, insya Allah kita akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu teman-teman videonya, apakah betul Bapak Jokowi akan menghabisi keluarga Bapak Amin Rais? Bagaimana menurut teman-teman pendapatnya? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.